wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, udah pada sarapan? Kalau pagi-pagi harus sarapan dulu, Robi. Coba hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Imam. Kenapa? Sakit. Terus siapa lagi? Kanza kenapa? Sakit juga. Kita doakan untuk teman-teman kita yang sakit semoga lekas sembuh. Amin. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa kali ini akan dipimpin oleh Alfi Sidik. Silakan. Duduk siap. Siap. Mulai. Seperti biasa ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita menyanyikan satu lagu nasional. Kali ini kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Oke, 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia ku
belajar tentang sayangi bumi, kalimat majemuk bertingkat. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu minta tolong Rendra sama Zikri untuk membagikan keterangan. Satu kelompok itu 3 aja. Di pembelajaran kali ini, di materi kali ini, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengetahui kata hukum dalam kalimat sebab akibat. Yang kedua, peserta didik mampu membuat contoh kalimat sebab akibat. Ya, itu tujuan pembelajarannya. Sebelum lebih lanjut Ibu bahas, kalian boleh baca dulu cerita. Di situ ada cerita tentang Mbah Sadiman, pejuang penghijauan Wonogiri. Kalian boleh baca dulu. Silakan baca dulu. Ibu mau 1 orang saja yang menceritakan kembali secara singkat tentang Mbah Sadiman itu ngapain. Sok, boleh angkat tangannya. Angkat tangannya. Masa nggak ada 1 orang pun? Silakan Dika.
jelaskan dari yang mau baca. Penjelasan singkat aja tentang bahasa Diman ini. Coba jangan sambil lihat kita. Dia menanam bibit pohon di bukit desa. Dia menanam bibit pohon terus. Jadi bahasa Diman itu seseorang yang berjuang untuk menghijaukan kembali tanah yang gersang. Jadi dengan ketelatenannya, dengan kesabarannya, dia menanam ribuan bibit pohon, merawatnya gitu, terus memupuknya. Jadi pohonnya hijau. Kita terima kasih, boleh duduk. Dari bacaan di sini, kalian menemukan sebab dan akibat gak? Apa contohnya? Dari bacaan ini ada sebab, ada akibat. Menemukan sebab dan akibat gak? Contohnya kasih contoh satu. Bibit pohon ditanam di bukit desa. Sebabnya bukit desa nanti akan hijau kembali. Boleh angkat tangannya? Berdiri. Coba dibacakan. Masa di mana menanam ribuan bibit pohon di bukit desa. Sebabnya bukit desa nanti akan hijau kembali. Bahasa Diman menanam ribuan bibit pohon di bukit gersang. Itu sebabnya. Akibatnya bukit itu hijau kembali. Bagus. Ada yang mau menambahkan dari bacaan ini tentang sebab akibat? Cung, ayo, jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Oke, boleh berdiri. Hutan menjadi gundul karena adanya penebangan liar. Hutan menjadi gundul karena adanya penebangan liar. Oke, sebabnya apa? Penebangan liar. Sebabnya penebangan liar. Akibatnya? Hutan menjadi gundul. Oke, baik, terima kasih Isa. Boleh duduk kembali. Itu tentang sekilas tentang sebab dan akibat. Jadi ada sebab, ada akibat ya. Sekarang Ibu jelaskan dulu. Nih, itu namanya adalah kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat panjang yang merupakan gabungan dua kalimat. Jadi ada dua kalimat, ada kalimat inti yang disebut induk kalimat dan kalimat pendamping yang disebut anak kalimat. Kedua kalimat ini tuh digabungkan dengan menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Kata penghubungnya itu bisa sehingga, maka, karena, dan sebab. Ada beberapa jenis kalimat majemuk bertingkat. Di antaranya yang menyatakan hubungan syarat, ada yang menyatakan tujuan, ada yang menyatakan sebab, akibat, atau alat dan perbandingan. Nah, yang tadi Dika, yang tadi Isan sebutkan itu adalah kalimat majemuk bertingkat sebab dan akibat, yang menyatakan sebab dan akibat. Nih, sebab akibat itu adalah hubungan yang menjelaskan penyebab terjadinya suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkannya. Jadi sebabnya kenapa, nanti akibatnya seperti apa? Akibat dari sebab itu yang ditimbulkan seperti apa? Hubungan sebab akibat dihubungkan dengan konjungsi atau kata hukum seperti apa Said kata hukumnya? Karena nah itu kata penghubungnya. Ada kata penghubung karena, sebab, sehingga, maka, dan akibat. Oke, ini contohnya nih, boleh dibacakan apa? Contohnya apa? Yang pertama. Nah, ini contoh yang pertama adalah tanaman ini kekurangan air sehingga menjadi layu. Kata penghubung di sini apa? Sehingga. Kata penghubungnya adalah sehingga. Yang menjadi induk kalimatnya atau sebabnya yaitu tanaman ini kekurangan air. Anak kalimatnya atau akibatnya sehingga menjadi layu. Oke? Paham? Nah, sebab
Ini ada contoh ya, akibatnya di depan tapi sebabnya di belakang. Boleh dibacakan apa sini? Enggak kelihatan. Zikri, boleh dibacakan. Nah, hutan menjadi gundul karena adanya penebangan liar. Ya, hutan menjadi gundul karena adanya penebangan liar. Berarti akibatnya apa? Akibatnya apa? Hutan itu menjadi gundul sebabnya karena penebangan liar. Jadi ini akibatnya ada di depan dan sebabnya ada di belakang. Kalau di sini kalimat konjungsinya apa? Kalimat konjungsinya di sini apa? Karena, betul. Nah, untuk penjelasan sebab dan akibat sudah cukup sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Sudah? Apa itu kalimat konjungsi? Kalimat konjungsi itu tadi kalimat penghubung yang menghubungkan antara induk kalimat dan anak kalimat. Tadi contohnya karena, sehingga, itu namanya konjungsi. Ada lagi? Sudah beneran paham tentang sebab akibat? Oke, kalau beneran paham, ibu di sini punya puzzle. Ini itu ada puzzle tentang kalimat majemuk bertingkat. Di dalamnya udah ada 20 pasang sebab dan akibat. Ada 20 pasang sebab dan akibat. Ibu bagi 3 kelompok ya, sesuai tempat duduk saja. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Masing-masing kelompok ibu bagikan 1 kotak. Tugasnya kalian memilih mana kalimat mana kata sebab dan mana akibat. Nanti disatuin kayak gini misalkan contohnya. Ini contohnya ya. Ini ada 2 puzzle. 2 puzzle. Ibu udah cari dan ini tuh 1 kalimat sebab dan akibat. Ini kalimat majemuk bertingkat. Ibu bacakan. Ini yang atas itu adalah udara menjadi panas dan kering. Yang bawahnya adalah sebab kita tidak menanam pohon. Jadi yang mana sebabnya? Yang bawah. Ini sebabnya. Ini akibatnya. Karena kita tidak menanam pohon, akibatnya udara menjadi panas dan kering. Nanti kalian tempelkan di sini. Kalian tempelkan di sini. Seperti ini. Lalu kalian kasih panah. Mana sebab, mana akibat. Paham? Paham dalam tugasnya?
berarti yang sebabnya adalah S itu tuh mencair akibatnya atau anak-anaknya permukaan air laut menjadi naik. Coba itu makanya perempuan, setelah kamu mengerjakan puzzle ini, kalian sudah paham mana yang menjadi sebab, mana yang menjadi akibat? Paham? Udah enggak? Ya, oke. Berarti udah paham ya? Iya,
kalian harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari supaya kalian tidak salah dalam mengambil langkah atau keputusan. Oke, ibu mau tanya nih, setelah atau materi pembelajaran ini, bagaimana menurut kalian? Apakah yang ibu sampaikan itu mudah dipahami? Ya. Terus perasaan kalian dalam belajar kalimat majemuk bertingkat itu seperti apa? Kalian happy nggak? Kalian happy nggak? Happy-nya karena apa? Seru ketika memasang puzzle. Ada yang sedih nggak? Atau susah bu? Bingung? Pusing? Ada nggak? Nah, jadi semua kegiatan ini kalian happy. Oke, sebelum ibu tutup tentang kalimat majemuk bertingkat untuk menumbuhkan apa itu namanya, kalian lebih paham ya, untuk supaya kalian lebih paham lagi nih tentang kalimat majemuk bertingkat. Di sini ibu punya 10 soal. Ini tugasnya mandiri ya, jadi kalian harus mengerjakan sendiri. Tidak boleh mencontek teman-teman. Ini pilihan ganda. Jangan lupa dikasih nama dan kelas. Ini cuma 10 soal. Jadi dari masing-masing kelompok maju ke depan deh.
Allah.